Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya, Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Aula SMK Negeri 8 Bandar. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Imran Rosadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Dan pemateri kita pada hari ini untuk mengisi acara diseminasi modul 1.4. Baik, langsung saja pada acara pagi hari ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung kepada Bapak Imran Rosadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang cerah ini kita dapat menghadiri undangan CGP dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif. Salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh calon guru penggerak. Salam atas senantiasa kita melakukan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tercatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dalam yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya mewakili sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini beliau masih dalam tugas di luar kota. Untuk itu saya di sini menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan diseminasi ini, bahwa kegiatan ini sangat baik ya bagi para guru, bagi para CGP yang membagikan nilai-nilai baik yang ada di sekolah, budaya baik yang ada di sekolah untuk dapat kita tiru, dapat kita terapkan di sekolah ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru-guru. Diharapkan mengikuti jejak para CGP yang terdahulu untuk mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan CGP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imran Rosadi atas sambutan yang diberikan. Dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 diseminasi budaya positif. Tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya menyerapkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini pembimbing praktik saya dari SMK
SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian ini Bapak Gatot Kuncoro adalah fasilitator saya, seorang pengawas dari Lampung Tengah. Oke, modul keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4. Di sini kami CGB sudah mempelajari modul tentang pendidikan berpihak pada murid, yaitu pendidikan melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai peran guru penggerak. Kemudian lanjut ke visi guru penggerak, ya. Sebagai guru penggerak kita memiliki visi untuk berpihak pada murid. Kemudian budaya positif di sekolah. Selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Pendidikan berfokus pada murid. Pendidikan harus berakar pada nilai budaya. Kemudian pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pendidikan, pembelajaran. Pendidikan harus terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Jadi ya, pendidikan kita akan selalu berkembang, tidak stuck di tempat, akan selalu ada perubahan-perubahan tentang pendidikan yang dihadapi tanpa meninggalkan akar nilai budaya hakiki dari masyarakat. Pendidikan harus terus berubah dan memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Jadi tidak ada lagi kita tidak memanusiakan manusia, ya. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemampuan peserta didik kita, ya. Jadi di sini kita sebagai pendidik harus mampu melihat keberagaman peserta didik kita. Setiap siswa dilahirkan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda. Untuk pendidik harus mengenali karakter setiap peserta didik. Ya, peserta didik itu antara kita harus mengimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Di mana cipta adalah mengembangkan pikiran, kemudian rasa adalah menghaluskan rasa, kemudian karsa itu adalah memperkuat kemauan kita untuk mendidik, kemudian raga adalah mengembangkan fisik. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat memotivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, sebelumnya kita permainan, ya. Oke, kita bermain. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Kata kuncinya. Kalau saya bilang satu, artinya tidak ada. Ya, kemudian fokus. Kata kunci. Kembali lagi ke kata kunci. Bumi itu bulat. Jelas? Bumi itu bulat. 8 2 Dari sini udah bisa menjawab. Kemudian 10 Bumi itu bulat. Kalau Indonesia, ayo fokus. Bumi itu bulat. Indonesia, ayo berapa? Ya, kita lihat, ya. Kalau kata kuncinya bumi itu bulat, Indonesia itu Indonesia itu 4. Kenapa? Di situ ada D, ada O, ada E, ada A. Jadi yang namanya ada bulatan itu namanya bumi. Ya, jelas ya, udah fokus ya. Lanjut. Konsep budaya positif. Masih mikirin bumi itu bulan.
Konsep budaya positif itu ada 6 teori yang saya bilang tadi, yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi. Kita akan membahas satu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, tujuan akhir kita adalah mendidik anak menjadi belajar profil Pancasila. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Dr. William Grace dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sesuai ilusi, guru mengontrol murid, semua menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat, kritik, dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masuk ke posisi kontrol, ya. Perubahan paradigma stimulus atau respons kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya saja Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kontrol pada diri kita. Kita mau kemana itu kita yang bisa mengontrolnya. Steve R. Comer, prinsip center leadership, ya, mengatakan jika ingin membuat kemajuan berlatar sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Ya, kita di sini disuruh mengubah perilaku kita. Namun jika Anda ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita harus merubah kerangka acuan kita. Nah, kerangka acuan kita adalah profil pelajar Pancasila, ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah skema paradigma Anda. Kita juga mengubah paradigma kita sebagai pendidik. Perubahan paradigma, di sini ada stimulus, respon, dan kontrol. Ya, realitas kebutuhan kita bersama, yaitu apa, kemudian kontrolnya kita berbeda. Kalau stimulus respon itu kita sama, sedangkan teori kontrol itu kita berbeda. Kemudian semua orang memiliki hak yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga kita melihat sisi teman kita dari sisi A itu berbeda dibandingkan dengan sisi B, tergantung kita melihat posisinya di mana. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa lagi. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya. Ya, dunia kita berbeda. Jangan berbeda alam, tapi berbeda pikiran saja. Oke, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, posisi kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan posisi kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Gitu ya. Jadi diri Anda, hanya Anda yang bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Bujukan gagal. Okay. Posisi kontrol yaitu kolaborasi konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tidak ada lagi pemikiran saya menang, saya kalah, saya menang, Anda kalah, tidak. Jadi semua pemikiran adalah kita semua harus menang. Menang di mana? Menang menciptakan anak-anak didik kita berprofil Pancasila. Disiplin positif.
Oke. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya betul nggak? Kalau ada peraturan, kita harus disiplin. Tiba-tiba saya merasa nggak nyaman nih dengan kedisiplinan ini. Kayaknya nggak cocok dengan kita, itu ya, merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian dari sini kita mengacu pada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa gosokan atau ancaman ataupun hukuman. Oke ya. Contoh nilai-nilai kebajikan. Nih, nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya itu kita menciptakan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang akan kita butuhkan nanti di anak kita. Kemudian Ibu Primary Yes for program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ini cinta Tuhan segenap ciptaannya, memandirikan dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Oke ya, dari posisi kontrol ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak diri kita. Kebutuhan dasar manusia seperti pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup. Siapa yang di sini yang tidak mau bertahan hidup? Ada ya. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita butuh rasa kasih sayang, memberikan rasa kasih sayang dan merasa diterima di lingkungan kita. Begitu juga anak-anak kita di sini. Butuh kasih sayang kita, butuh kita terima apapun yang perilaku mereka. Penguasaan yaitu sikap untuk menguasai suatu permasalahan atau tindakan yang merasa dirinya adalah si penguasa. Terus kita membutuhkan kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Kesenangan, siapa di sini yang tidak senang? Ya, kita butuh kesenangan, kita butuh rasa humor, kita butuh rasa bahagia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tak bertahan hidup, yaitu bersifat psikologi bertahan hidup, misalnya kesehatan, makan, rumah, kemudian kasih sayang, kita memerlukan keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, yaitu dimana kita akan bisa bergabung di sana. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan kita sendiri, kita yang menentukan pilihan kita, bebas mau mengapain, bebas untuk memilih, apalagi sekarang lagi musim caleg ya, bebas memilih pemimpin kita akan datang. Kesenangan yaitu kebutuhan akan kesenangan, ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, kita butuh bermain. Kadang anak-anak kalau disuruh belajar terus, ada permainan dong. Nah, berarti di situ mereka udah titik jenuhnya ada. Kemudian penguasaan atau pengakuan kemampuan berhubung dengan kekuatan mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui. Presentasi dan keterampilan kita didengar
dan memiliki rasa harga diri. Ketika anak presentasi di depan kelas, dia merasa mau diakui loh, ya kan? Saya mau diakui gitu. Saya bisa loh Bu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjawab atau diberikan waktu untuk berbicara. Kadang anak-anak seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini kebutuhan dasar kita. Kalau udah gak nyaman nih, rasanya mau lari. Apalagi kalau kita udah melakukan kesalahan, rasanya takut dihukum. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Untuk dihukum ini merupakan motivasi ekstrinsik ya dari dalamnya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa di sini yang mau mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain ketika melakukan disiplin? Gak ada ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, ingin merupakan motivasi ekstrinsik dari dalam diri. Pasti akan timbul rasa, saya nanti dihargai, dikasih reward sama Bu Heni kalau saya tidak pernah terlambat. Atau enggak, nanti saya kalau terlambat kehukuman guru BK saya selalu marah nanti. Nah, ketika dia masuk ingin mendapat penghargaan, guru BK bilang, kamu pintar, sekarang sudah tidak terlambat lagi. Itu juga termasuk imbalan dan reward atau memberi pernyataan dia sudah berubah. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Murid itu sadar sendiri akan ketidaknyamanan dia. Nanti ketika murid melakukan kesalahan, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya akan berubah. Jadi disiplin dia itu keluar dari motivasi dia untuk berubah. Bukan dorongan karena hukuman, bukan dorongan karena dapat embel-embel penghargaan gitu. Jadi disiplin yang timbul dalam dirinya adalah karena dirinya sendiri. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Di sini saya sudah membentuk keyakinan kelas, yaitu pertama saya lebih stabil dari peraturan kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, ketiga sedikit saja agar mudah diingat, keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang keenam semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Kemana saya tadi? Ini slide saya loncat ternyata. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, itu adalah hukuman dan penghargaan. Ini konsepnya. Kita sudah gagal kalau sudah selalu memberikan hukuman atau penghargaan, yaitu menyakitkan, tidak membuat sakit, kemudian tidak nyaman, murid takut pada kita, terus memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Siapa di sini yang melakukan kesalahan? Gak akan ada yang jawab kalau kita melakukannya dengan mata melotot, tangan di pinggang, kemudian nunjuk-nunjuk, tidak akan ada. Kemudian ini memberi penghargaan. Ya, yang mengerjakan tugas ibu yang tepat waktu dapat nilai lebih bagus, atau enggak yang bisa presentasi di depan saat ini ibu beri kan coklat, itu tidak boleh, tidak baik ya. Memberi penghargaan itu tidak efektif, merusak hukuman atau sifat iri dari kawan yang sudah diberi hukuman. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sifat ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian lanjut. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu kita sebagai memiliki konsekuensi, kemudian restitusi.
Pemuatan jangka pendek, konsekuensi ini akan selalu diubah. Jadi kenapa di sini saya sebutkan jangka pendek? Karena akan selalu direview dengan kita sebagai guru. Kemudian perlu monitoring keberlanjutan. Jadi apa yang sudah kita buat berlanjut atau tidak? Apakah anak-anak menjalankannya atau tidak? Kemudian stimulus respon. Kita tanya sama responnya bagaimana. Kemudian murid menghormati peraturan. Peraturan yang dibuat itu adalah keyakinan dia sendiri. Jadi dia menghormati apa yang sudah dia yakini. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika kita udah menghukum dia kehilangan. Apa sih yang udah saya lakukan itu? Jadi dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, konsep disiplin, kayaknya udah pada capek. Kita ice breaking dulu ya. Ada video. kembali ke panjang pendek salah. Kita kembali ke konsep disiplin. Panjang pendek Pak Sugeng ketawa terus ya. Oke, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Oke, pengertian restitusi itu sendiri
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Ya, jadi di sini pendidikan karakter yang dibutuhkan. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan dia bertindak karena dia bersalah, tapi dia bertindak karena kesalahannya. Dia merasa mau memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki hubungan dengan dirinya dan orang lain. Kemudian tawarkan bukan paksaan. Kita tawarkan bukan paksaan. Jadi kita bukan memberi hukuman pada dia, tapi memberi tawarkan untuk memperbaiki diri. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Tujuan disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, ini nilai-nilai yang mereka hargai. Oke, kita akan menjawab yang ini. Ada tindakan guru, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu setiap hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah hukuman. Oke, kita lihat ya. Yang terakhir adalah konsekuensi. Oke. Lanjut. Kita di sini adalah 5 posisi kontrol. Ya. Seorang guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalau hukuman fisik itu suruh lari, jalan jongkok ya. Kalau hukuman verbal seperti apa, Bu? Kata-kata yang penghinaan. Kurang ajar kamu. Terlambat terus. Iya, itu hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi, murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau sekolah yang memberikan penerapan hukuman lebih menerapkan murid lebih dalam lagi, itu memerlukan perubahan kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kira-kira ini kata-katanya apa ya, Bu? Membuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan sesuatu, kita ngomongnya kalau membuat anak itu merasa bersalah, ngomongnya seperti apa? Coba Bu Wirda. Coba ya. Kadang-kadang ketika kita
melihat anak bersalah, kita menggali rasa bersalahnya dengan menggunakan kata-kata, kamu nggak berpikir tentang orang tuamu ketika melakukan seperti itu, kan kesian orang tua seperti itu. Jadi dengan harapan anak itu berubah. Terima kasih Bu Wirda. Ada lagi kata-kata untuk pembuat rasa bersalah pada siswa yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelasnya? Bu Vika? Mungkin dengan kata-kata bahwa kamu berkaitan sama ibu, udah menjelaskan sejauh ini kamu tidak mendengarkan. Ya, baik sekali ya. Terima kasih Bu Vika. Jadi pembuat rasa bersalah itu membicarakan seolah-olah dia itu sudah menyakiti kita gitu. Dengan tindakan itu dia harus sadar bahwa itu tidak baik. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oke, biasanya seperti ini sebagai teman. Masa sih pelajaran ibu kamu nggak ngerjakan? Gitu ya. Yaudah, kamu kerjakan sekarang. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Biasanya perkataan seperti itu. Atau tidak, ya sudah hari ini kamu nggak apa-apa nggak ngerjain tugas ibu. Besok kamu kerjain ya. Nah, itu seolah-olah sebagai teman perkataan itu ya. Kemudian pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kira-kira ini kayak mana ya kalimatnya kalau kita sebagai pemantau? Tahu tidak? Ketika anak datang terlambat, Bu Resika tahu? Oh, iya. Mungkin gini kali, kalau misalnya dikasih tugas, ayo dikerjakan tugasnya ibu sampai ibu lihat ya, ibu pantau gitu. Iya, bisa masuk ke situ. Bisa seperti itu. Bisa. Pemantau, kita gimana pemantau? Ada lagi Bu Maya? Kita sebagai pemantau. Kalau yang itu terlambat ya kita pantau dulu sehari ini dia terlambat lagi nggak, besok terlambat lagi nggak. Ketiga kali baru kita ajak ngobrol lambat seperti itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Restika, terima kasih Bu Maya. Oke, posisi kita sebagai pemantau itu. Pemantau itu sudah tahu ada peraturan, ada keyakinan yang sudah dibuat. Jadi kita menanyakan pada siswa yang melanggar, kamu tahu hari ini sekolah pukul berapa masuknya? 7.30 Bu, 7.15 Bu. 7.15, kira-kira sekarang jam berapa? 7.30, itu sudah terlambat atau tidak? Sudah terlambat. Kira-kira kamu bisa tidak lari ke lapangan? Jadi dia memberi hukuman, tapi mengingatkan kembali peraturan yang sudah ada, bahwa dia itu tahu konsekuensi atau hukuman kalau datang terlambat itu apa. Iya. Ya, pemantau ini bisa masuk ke dalam memantau siswa untuk tidak berbuat lagi dengan mengingatkan tentang peraturan-peraturan di sekolah. Ya, konsekuensinya adalah dia misalnya disuruh membersihkan halaman gitu, ya. Kemudian posisi manajer. Guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid
agar dapat meneruskan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kalau tadi murid terdatang terlambat, kita tanyakan peraturannya apa, kemudian sekarang jam berapa, mengapa dia terlambat. Di sini kita menanyakan kembali alasan dia terlambat ke sekolah itu apa. Kalau posisi kita seorang guru sebagai manajer, menanyakan kembali. Oke, tidak mengingatkan tentang hukuman, tapi menanyakan kembali kenapa sih dia datang terlambat, kemudian apa solusi anak itu. Menurut kamu, kalau datang terlambat, melanggar peraturan yang mana ya nak? Pasti anak menjawab, disiplin bu. Ya. Menurut kamu, kalau kamu melanggar disiplin, kamu akan berbuat apa untuk tidak melanggar kembali? Besok saya akan berangkat lebih pagi lagi, Bu. Terus kita menanyakan lagi, di rumah kamu tinggal dengan siapa? Ada yang bisa membangunkan kamu untuk bangun lebih pagi lagi agar tidak datang terlambat? Mencari solusi, anak yang mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam posisi kontrol kita sebagai guru? Menghukumkah? Membuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantau atau manajer? Manajer ya. Kalau sebelum dapat ilmu ini mungkin kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, rata-rata semuanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini kita bisa lebih memajukan SMK Negeri 8 Bandar Lampung ini berbudaya positif. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian posisi kontrolnya ini tadi, identitas gagal, posisi kontrol dari luar itu penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau identitas berhasil, sukses itu sebagai teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol diri dari dalam diri itu bersifat manajer. Oke, nih 5 contoh penerapan posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau kita penghukum, pasti kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan paling depan atau di depan di bawah tiang bendera, menghadap matahari ya kalau kita menghadap hukum ya. Terus kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru gak harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu dengan nada yang lembut, mungkin juga dengan rangkulan. Jadi kesannya saya ini salah ya. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nih, kalau sebagai teman kata-kata tidak apa-apa kamu salah ini ya membuat anak-anak ibu mah CS, ibu mah bisa baik. Jadi posisi ini tolong ditinggalkan. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ya, kasih tahu ini langgaran, ini kamu melanggar sebuah peraturan, konsekuensinya apa kira-kira kalau tidak memakai atribut sekolah. Jadi dia suruh konsekuensi apa. Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya kesalahannya apa. Saya dia tidak, oh ya bu, baju saya tidak dimasukkan, saya tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, terus kemudian tanyakan alasan, mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Kenapa baju kamu tidak menggunakan bed? Misalnya anak 1000 jawaban anak itu pasti ada. Lupa bu, sepatu saya kecuci, ya kan?
Kalau tidak kepakai, ini sepatu kakak saya Bu, sepatu saya kepakai sama kakak saya. Kalau bajunya, Bu, saya lupa ini pakai baju adik saya, jadi bednya saya copot. Ini SMP ya saya pakai, kan harusnya SMA ya Bu. Gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita menanyakan kembali, kira-kira apa sih kesalahan dia ini yang bisa diperbaiki ke depannya? Oh iya Bu, besok saya akan memakai sepatu saya yang berwarna hitam. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan, terjemur, kering, atau tidak. Mudah-mudahan besok kakak saya sudah beli sepatu baru sehingga tidak memakai sepatu saya lagi. Itu ya jawaban anak-anak pasti seperti itu. Kemudian ya Bu, nanti orang tua saya yang mengingatkan saya untuk memakai atribut sekolah dengan lengkap. Oke, di sini saya menanyakan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah dibuat ya Bu, kita yang dari sekolah bla 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 gitu ya. Peraturannya itu selalu kembali buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadiri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian dan menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ini disebut peraturan sekolah. Masih banyak lagi peraturan sekolah lainnya. Kemudian keyakinan kelas. Kalau dia bertanggung jawab, buku yang dipakai, buku yang digunakan atau buku yang dipinjam akan dikembalikan kembali ke tempatnya tanpa ada suruhan. Tanpa dia mengetahui apa itu peraturan atau tidak, karena kewajiban atau tanggung jawab dia. Dilarang mengganggu orang lain, rasa menghormati, ya keyakinan dia. Kalau saya mau dihormati, saya harus menghormati orang dulu. Ya, sebelum saya dihormati orang, hormati orang dulu. Ini keyakinan dia yang timbul dalam dirinya. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen. Ketika dia datang terlambat, dia harus punya komitmen. Oh, saya tidak boleh terlambat. Kalau saya terlambat, mengganggu kawan saya yang sudah belajar di kelas. Karena kedatangan saya, kegaduhan saya. Jadi dia membuat komitmen kepada dirinya sendiri. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Ya, ketika kita melakukan kekerasan atau melakukan kekerasan, kira-kira ditanyakan dulu, kalau kamu dipukul, sakit tidak? Jawabannya sakit. Jadi kita buat keyakinan dia dulu. Jadi peraturan tidak boleh memukul diganti dengan bahasa yang lebih baik lagi adalah keselamatan. Kita membuat keselamatan diri kita dan orang lain. Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Narkoba ini identik dengan kesehatan. Penggunaan narkoba adalah mengakibatkan kecanduan, membuat konsentrasi anak hilang. Jadi kita membuat keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, sikap rasa bersabar. Ya. Giliran udah ngantri-ngantri di kantin diserobot, berantem akhirnya. Jadi kan melanggar keyakinan kelas. Lanjut, menggunakan masker. Manfaat menggunakan masker itu apa? Baru dilihat, jangan dilihat peraturannya, tapi lihat keyakinan manfaatnya dulu, kemudian baru diyakini. Oh iya, menggunakan masker itu manfaatnya baik untuk kesehatan. Jadi saya buat keyakinan kelas untuk menggunakan masker adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau anak-anak berlari ke koridor, kira-kira mengganggu kawan tidak? Kalau ada yang jatuh, ada yang tertabrak, ya kan? Tuh, keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Keyakinan keras, murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti
serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih mengenakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, di sini saya sudah membuat kegiatan keyakinan kelas 10 AKL 2. Kebetulan saya wali kelasnya, jadi saya sudah membuat tentang peraturan kelas. Kemudian ini yang kita pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Apa sih itu peraturan? Terus gitu ya, dari peraturan kira-kira membuat keyakinan enggak? Oke ya, kita akan membuat apa sih yang kita yakini di dalam kelas ini. Jadi kita akan buat keyakinan kelas yang menurut kalian yang patut untuk kita laksanakan. Dari keyakinan ini ada satu, harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan lihat ke kawan-kawan ini enggak. Intinya kita kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas untuk peraturan di sekolah, ya. Itulah ini pertama. Jadi kedisiplinan, rasa hormat, terus keimanan dan kesepakatan kita harus kita buat, kita yakini bahwa itu adalah cerminan dari diri kita. Ya, adalah edukasi kertas atau kalian bisa menempelkan di sini sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ya. Di situ saya memberitahu buat peraturan adalah keyakinan diri kita. Jadi saya memberikan kertas-kertas ke anak-anak apa sih keyakinan yang menurut mereka untuk ya mereka tidak langgar, gitu ya. Dari sifat disiplin, rasa menghormati, terus jujur, keimanan dan ketakwaan. Ya, anak-anak sudah mulai mengetahui keyakinan saya apa, saya harus bagaimana membuat suasana kelas menjadi seperti apa. Menghormati, disiplin, kebersihan, kerjasama, jujur, dan beriman dan bertakwa. Semangat sekali Bu. Ketika anak-anak membuat keyakinan kelas dia sangat semangat. Dibandingkan kita memberikan ini aturan-aturan sekolah, jangan kau guys. Tapi kita membuat keyakinan-keyakinan pada diri anak kita untuk timbul rasa percaya diri saya mampu menjalankan keyakinan pada kelas saya. Oke, nah, tidak. Oke, nah. Nah, ini ketika mereka sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka pilih dan mereka berikrar di kelas, dan kami menghormati kesehatan orang lain. Yang bukan milik kita. Demikian hasil keyakinan kelas 10 AKL 2. Semoga teman-teman bisa mengikuti keyakinan kelas
Ya, ini sudah mendapat keyakinan kelas 10 AKL 2 dan mencoba mungkin kedepannya akan menerapkan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka buat. Semoga rekan-rekan sekalian dapat membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masingnya. Ini keyakinan kelas 10 AKL 2, yaitu menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas, menghargai orang yang sedang berbicara. Kemudian disiplin. Semua siswa diharapkan untuk disiplin waktu masuk dan pulang sekolah. Disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas pembelajaran di kelas. Kemudian kebersihan. Semua siswa diharapkan rajin membersihkan kelas dan menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Kemudian partisipasi dan kerjasama. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, terutama kerja kelompok. Kalau mereka bilang, Bu, kalau kerja kelompok tuh yang kerja kami aja, yang lain enggak. Tapi setelah membuat keyakinan, semua harus kerja. Jadi tidak ada kata yang tidak ada ini aja yang buat ya, ini aja yang buat. Jadi mereka harus berpegang teguh dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Kemudian beriman dan jujur. Di sini semua siswa selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus tulisannya kecil banget saya. Berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Oke, jadi ada suatu kejadian di kelas saya, pena temannya hilang. Udah biasa ya Bu kalau kehilangan pena. Jadi ketika mereka, siapa yang ngambil pena saya? Diam semua, nggak ada yang ngaku. Begitu dibuat keyakinan kelas ini, semoga saja nanti kedepannya mereka mau berani berkata jujur. Ya, dan tidak akan ada lagi kehilangan karena mereka melanggar keyakinan mereka sendiri sebagai orang yang beriman. Tidak mau, kalau iman itu kan kategorinya apa Bu? Tidak boleh menyolong ya Bu, tidak boleh mengambil marahin orang ya Bu, benar ya? Ya, satu-satunya keimanan kita tidak mau mengambil milik orang lain. Milik orang lain bukan hanya sekedar barang, ya. Kemudian saling menghargai, ya, menghargai orang lain, menghargai temannya, stop bullying. Jadi kalau ngata-ngatain sudah tidak ada lagi, ya. Kalau ngatain bercanda Bu, karena ada teman saya itu agak kecil, itu si Bima itu kecil, sering ngatain unyil. Jadi mungkin mudah-mudahan sejak dibuat keyakinan kelas ini tidak ada lagi kata-kata yang semacam bullying itu ya Bu. Menghargai guru teman yang sedang berbicara dan tidak melemparkan leluconan yang membuat kegaduhan. Ya, kadang kita buat lempar lucu gitu. Wah, gaduh, akhirnya kondisi situasi belajar mengajar di kelas jadi kacau. Nah, teman-teman yang dikatain, leluconin, nangis, kemudian emosinya keluar, berantem. Nah, ini membuat kegaduhan. Jadi itu melanggar keyakinan kelas tentang saling menghargai. Dan menggunakan ponsel. Mereka di sini menggunakan ponsel. Menggunakan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika diizinkan sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kelas 10 AKL 2 nanti yang main HP silakan diambil dulu. Karena mereka sudah buat keyakinan kelas ini, berarti mereka tahu konsekuensinya. Dan ditanyakan mengapa mereka melanggar konsekuensi keyakinan kelas, melanggar penggunaan ponsel. Tapi kalau penggunaan ponsel itu untuk pembelajaran, silakan dipakai. Kembali ke segitiga restitusi. Ya,
Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ya, ini kata kunci kalau guru-guru menstabilkan identitas seperti ini. Kemudian validitas kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, nilai-nilai yang telah disepakati itu menanyakan keyakinan diri anak. Ya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Disinilah konsep segitiga restitusi. Membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi anak yang gagal melakukan kesalahan, jadi dia mau berpikir positif, oh iya ya saya salah. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Oh ya, manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri, tentu terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Bersikap baik pada diri kita sendiri baru dicerminkan ke orang lain. Coba tempelkan ke situ. Kemudian validitas tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kesalahan, itu pasti ada yang mereka tujuannya untuk apa. Jadi ketika teman mengganggu, ini ada anak si Badu misalnya, gangguin si Tina, toel. Si Tina ini merasa risih. Kira-kira Badu ini mau ngapain ya Bu? Gangguin Tina. Ada yang tahu nggak? Usil. Terus apa lagi Bu? Dan sikap kita pada si Badu nanyanya gimana sih? Ya Pak Sugeng, kira-kira gimana Pak Sugeng? Itu kan anak yang mengurangi potensi ibunya. Jadi dia membutuhkan rasa kasih sayang ya, mungkin gak gunting gitu ya. Pengen diakui itu saya suka sebenarnya. Tidak nyaman kalau ditinggalin, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan anak melihat kesalahan yang dibutuhkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari kemanusiaan, berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah kita? Jawabannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang senang kamu inginkan? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi lebih baik, lebih membantu? Dan menanyakan keyakinan. Dengan tindakan-tindakan dia menanyakan kembali keyakinannya. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang keyakinan Bu. Segitiga restitusi. Tunggu, baiklah. Kembali ini ada kasus. Ini kasus. Saya sudah menerapkan, walaupun hanya sedikit sekali penerapan yang saya di sekolah ini. Mungkin ibu-ibu lebih banyak lagi penerapan kasus dari bermacam-macam kegiatan atau perilaku anak ya.
Pada hari Senin 9 Oktober 2023 sekitar jam 8 pagi suasana sekolah sudah mulai sepi karena semua murid sudah masuk ke kelas. Tiba-tiba Septi muncul di kelas. Septi merupakan murid kelas 10 AKL 2 yang datang terlambat ke sekolah. Sebagai wali murid kelas 10 AKL 2, Bu Eni menerapkan praktik segitiga restitusi untuk Septi. Bu Eni memanggil Septi untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif pada Septi sehingga tidak datang terlambat kembali. Ya, ini kalau nggak laporan dari Bu Prita karena jam pertama di hari Senin saya nggak tahu. Assalamualaikum. Jadi teman-teman. Orang pasti ada kesalahan, tidak perlu itu berbuat salah. Yang terpenting ketika kita berbuat salah, kita mau memperbaikinya. Menurut Septi, ya, itu Septi harus tahu kesalahannya. Kalau begitu, Septi terlambat pasti ada alasannya. Tahu keyakinan kelas yang telah dijelaskan. Menurut Septi, kata terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Jadi menurut Septi, keyakinan kelas yang mana yang Septi langgar? Apa menurut Septi ini jadi penting? Sudah paham bahwa dengan disiplin Septi menjadi lebih bisa bertanggung jawab, bisa mengatur waktu yang tidak tertunda semua pekerjaannya. Nah, itu Septi sudah paham bahwa dengan disiplin Septi menjadi manusia yang bertanggung jawab, mampu berbagi waktu, dan karena dengan disiplin juga akan lebih menghargai diri sendiri dan sekitar. Tidak menunda semua pekerjaan. Kalau begitu, bagaimana Septi akan memperbaiki kesalahan Septi ke depannya? Sekali dari Septi mulai memasang alarm agar tidak kesiangan. Apakah ada orang yang bisa membantu Septi mengingatkan Septi agar tidak datang? Oke, kalau begitu mari kita mulai untuk memperbaiki dan menjalankan apa yang telah Septi ya. Terima kasih Septi, semangat untuk belajar ya nak, jangan terlambat kembali. Sekarang jam pelajaran siapa? Oke, boleh Septi ke kelas, silakan belajar. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Sarani, saya dari 10 AKL 2. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Bu Eni agar saya bisa menemukan solusi dari masalah saya agar tidak terlalu lagi dan bisa menjadi murid yang lebih disiplin. Ya. Jadi ketika kita udah menerapkan segitiga restitusi, awalnya anak-anak itu, kok Ibu Eni nggak marah ya saya terlambat? Kok biasanya saya dimarahin? Ini ada rasa tidak percaya kalau Bu Eni atau guru saya atau wali kelas saya tidak marah.
Jadi karena dulu awal-awal saya belum mempelajari segitiga restitusi, saya tuh kalau masuk kelas bawaannya memarah, emosi. Ketika melihat kelas kotor, anak-anak gaduh, bahkan kalau ada yang melanggar peraturan yang bolos, itu saya langsung marah. Kan saya sebagai hukum, ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan meninggalkan menggunakan segitiga restitusi untuk memperbaiki keyakinan anak-anak kita. Okay. Rencana tindak lanjut berkoordinasi dengan stakeholder terkait pemahaman budaya positif, kemudian memberikan implementasi budaya positif pada rekan sejawat, yaitu pada rekan-rekan agar kita bisa mengubah mindset kita sebagai guru manajer, bukan lagi guru penghukum, bukan lagi guru membuat rasa bersalah sebagai teman, ya, ataupun sebagai guru pemantau. Itu kemudian berkolaborasi dengan pendidik SMK Negeri 8 Bandar Lampung untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih, semoga sesi pembelajaran hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila dan salam merdeka belajar. Jangan lupa bergerak, tergerak, dan menggerakkan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya presentasi mengenai budaya positif, berarti di sini kita sudah dapat ilmu pagi ini, yaitu tentang prinsip berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai karakter peserta didik. Dan kita juga tadi mengetahui mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga dengan adanya budaya positif dan program pendidikan guru penggerak, kita dapat menambah pengetahuan kita terhadap pembelajaran dan mengetahui kebutuhan dasar yang perlu dimiliki, dan jangan pernah puas dan terus belajar dan terus berproses. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu foto sesi bersama. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Oke, nah kita akan membuat apa sih yang kita yakini di dalam kelas ini. Jadi kita akan buat keyakinan kelas yang menurut kalian yang patut untuk kita laksanakan. Dari keyakinan ini ada satu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan lihat ke kawan-kawannya, oh saya mau ini enggak. Intinya kita kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas untuk peraturan di sekolah, ya, di kelas ini terutama. Jadi kedisiplinan, rasa hormat, terus keimanan dan ketakwaan kita harus kita buat, kita yakini bahwa itu adalah cerminan dari diri kita. Ya, jelas. Nanti Ibu kasih kertas atau jadi kalian bisa menempelkan di sini sesuai dengan keyakinan yang akan Ibu tulis nanti. Oke ya, misalnya kedisiplinan. Kira-kira kedisiplinan itu apa sih yang kalian mau gitu? Ya, jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Ini Ibu kasih warna kuning. Udah belum sih? Pegel banget.
Belum enggak. Sudah nak? Belum. Ayo, apa lagi keyakinan yang kalian buat? Udah ya? Ayo, Julvan, ayo. Sudah ya? Oke. Oh, satu lagi. Ini keyakinan kelas yang sudah kalian catat. Kalian tempel di sini, yaitu menghormati, disiplin, kebersihan, kerjasama, jujur, itu keimanan dan ketakwaan kita. Dari menghormati, tidak menyela pendapat atau menghargai pendapat orang lain. Oke ya, tanda ya. Kemudian menghormati orang lain yang lebih tua. Terus menghormati hasil dari teman. Maksudnya ya, benar masuk. Saling menghormati sesama teman, guru dan orang yang lebih tua sama. Terus masuk ke sini. Ini semuanya sudah jadi satu. Kemudian menghormati guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Bim. Nah, Sini, ini Bim. sering ya melanggar Sini, Bim. nih. Saling menghormati teman dan guru, stop bullying. Nah, ini stop bullying. Masuk, kemudian menghormati guru yang sedang mengajar di depan kelas. Masuk ke sini. Sama saling menghormati teman dan tidak mengejek teman yang lain. Sama masuk ke bullying. Oke ya, tidak mengejek teman. Menghormati sesama teman, tidak boleh dan mengejek. Sama tidak menyukai perasaan orang lain dengan perilaku atau tindakan yang tidak sopan. Ya, masuk. Menghormati guru yang memacu dalam kelas dan tidak masuk ke dalam kelas dan tidak sekolah. Maksudnya apa ini? Menghormati semua guru yang masuk dalam kelas dan tidak sekolah serta menghargai guru.
Gurunya tidak sekolah. Oh, ini maksudnya menghormati semua guru, baik yang tidak masuk kelas maupun yang masuk kelas. Menghormati teman yang sedang presentasi. Tadi masuk ke menghormati pendapat orang lain, boleh masuk ke sini. Terus ini apa lagi? Saling menghormati pendapat orang lain, menghormati. Oke, sama. Oke, ini yang sama. Ibu ambil, ini yang terpenting. Oke, lanjut, disiplin. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, terus berpakaian rapi dan lengkap. Wah, masuk semua ya ini ya. Sering pakaiannya nggak lengkap ini. Disiplin datang tepat waktu, keluar saat jam pelajaran. Nah, tidak boleh keluar saat jam pelajaran. Bolos itu. Oke. Selalu datang tepat waktu, mengerjakan tugas, melaksanakan piket. Nah, ini masuk ke sini. Terus disiplin mengumpulkan tugas, ada masuk. Disiplin mengumpulkan sekolah tepat waktu, sama. Datang tepat waktu, menghargai waktu, selalu memakai pakaian sekolah yang rapi, ya, memakai pakaian sekolah yang rapi. Ada. Oke, datang ke sekolah tepat waktu, sama. Menghargai waktu, tidak dapat datang terlambat, disiplin waktu, tidak datang terlambat, disiplin waktu melaksanakan piket, sama datang tepat waktu, menghargai. Jadi keyakinan kelas yang kedisiplinan ini hanya 4. Ini apa nih, Dato? Oh. Sama. Oke, dari kebersihan, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Piket tepat waktu, selalu menemui sebuah. Bila menemui sampah, langsung membuang ke kotak sampah. Bersih menjaga pakaian, dari pakaian sendiri harus bersih. Selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah pada loker. Nah, loker kelas dibersihkan. Ya. Kerjasama, saling bekerja sama saat mengerjakan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok, semua kelompok wajib bekerja sama, tidak saling mengandalkan ya. Ini maksudnya. Saling membantu pekerjaan sekolah seperti piket kelas, adapun seperti mengerjakan tugas kelompok. Masuk. Selalu kerjasama jika ada sesuatu kegiatan kelas, kompak dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Saling bekerja sama saat tugas kelompok, piket, saling mengerjakan. Harus membahu jika ada kerja kelompok, dan saling tolong menolong jika ada yang kesulitan. Sama nih, dari ini kelima. Terus kejujuran dan beriman dan ketakwaan. Jujur, harus berani mengakui kesalahan. Tidak mengambil barang teman yang kehilangan pena-pena ya. Bertanggung jawab, tidak melimpahkan masalahnya ke teman yang lain. Oke, ini benar nih. Bertanggung jawab, tidak melimpahkan kesalahannya pada orang lain. Jujur dalam mengerjakan tugas, tidak mengakui kesalahan. Jujur dalam mengerjakan ujian, ya. Benar, jujur tidak membohongi teman, dilarang pinjam bila tidak bilang. Ini kebiasaan, pinjam nggak bilang-bilang. Jujur maksudnya siapa? Jujur beriman dan bertakwa, tidak boleh berbohong. Ya, ini keimanan bertakwa, tidak boleh bohong, masuk jujur ya. Sama jujur, bertakwa. Oke. Tidak berbohong pada teman, berkata dengan baik, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, bekerja pada guru. Ya, beriman dan bertakwa sesuai kepercayaan masing-masing. Waktunya sholat dikerjakan, waktunya mengaji mengerjakan. Ya, benar. Dari sini adalah keyakinan kelas yang sudah kita yakini, kita buat. Oke, minta tolong ketua kelas untuk membacakan dan teman-teman semua wajib membaca, mengikutinya. Enggak. Ini
kompak dalam mengerjakan sesuatu. Ya, saling bekerja sama, satu berkelompok, piket, saling mengerjakan, harus membahu jika ada kerja kelompok, dan saling tolong menolong jika ada yang kesulitan. Sama nih dari ini kelima. Terus kejujuran dan beriman dan ketakwaan. Jujur, harus berani mengakui kesalahan. Tidak mengambil barang teman yang kehilangan pena-pena ya. Bertanggung jawab, tidak melimpahkan masalahnya ke teman yang lain. Oke, ini benar nih. Bertanggung jawab, tidak melimpahkan kesalahannya pada orang lain. Jujur dalam mengerjakan tugas, tidak mengakui kesalahan. Jujur dalam mengerjakan ujian, ya. Benar, jujur tidak membohongi teman, dilarang pinjam bila tidak bilang. Ini kebiasaan, pinjam nggak bilang-bilang. Jujur maksudnya siapa? Jujur beriman dan tetap tidak boleh berbohong. Ya, ini keimanan bertakwa, tidak boleh bohong, masuk jujur ya. Sama jujur tetap Oke. Tidak berbohong pada teman, berkata dengan baik, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, berkata jujur pada berbohong. Ya, beriman dan bertakwa sesuai keberadaan masing-masing. Waktunya sholat dikerjakan, waktunya mengaji mengerjakan. Ya, benar. Dari sini adalah keyakinan kelas yang sudah kita yakini, kita buat. Oke, minta tolong ketua kelas untuk membacakan dan teman-teman semua wajib mengikutinya. Enggak. Keyakinan kelas 10 AKL 2 menghormati. Kami saling menghormati sesama teman, guru, dan orang-orang yang lebih tua. Kawannya mengikuti. Jadi kan ini kan keyakinan kelas sama-sama, ketua kelas yang membacakan hasil kesimpulannya. Nanti kita yang mengikuti keyakinan. Semuanya sama kan? Oke. Keyakinan kelas 10 AKL 2. Keyakinan kelas 10 AKL 2. Menghormati. Kami saling menghormati sesama teman, guru, dan orang-orang yang lebih tua. Kami saling menghormati sesama teman, guru, dan orang-orang yang lebih tua. Dan kami menghormati pendapat orang lain. Disiplin. Kami datang tepat waktu. Mengerjakan tugas. Dan berpakaian rapi dan lengkap. Kebersihan. Kami selalu menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah pada lokernya. Dan melaksanakan piket kelas. Kerjasama. Kami saling bekerja sama saat bekerja kelompok. Dan saling membantu saat piket kelas. Jujur dan berperilaku beriman dan bertakwa. Kami berani mengakui kesalahan sendiri. Jujur ketika mengerjakan ujian. Tidak mengambil barang yang bukan milik kita.
ingat dan wajib untuk membacanya. Jadi yakinkan pada diri kita bahwa keyakinan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jelas? Jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.